Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela Sismiani, NPM 1811010145, kelas J, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan tugas UTS mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam. Dosen pengampu Ibu Eka Suci Indria, MPDI. Pertanyaan pertama, yang A, jelaskan hak dan kewajiban pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, hak dan kewajiban pendidik dalam proses belajar mengajar. Hak pendidik diantaranya memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, memperoleh pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas, memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual, dan memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Kemudian kewajiban pendidik antara lain menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, menjunjung tinggi peraturan undang-undang, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika, dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, hak dan kewajiban peserta didik dalam proses belajar mengajar. Hak peserta didik diantaranya hak untuk mendapatkan pengajaran agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama, hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, hak untuk mendapat beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan, hak untuk dapat pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara, serta hak untuk menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan kewajiban peserta didik diantaranya adalah peserta didik wajib menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Peserta didik wajib ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan kewajibannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir, peserta didik wajib menyebarkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat. Yang B, jelaskan apa saja hambatan yang sering terjadi dalam proses belajar mengajar dan bagaimana solusinya dari masing-masing hambatan tersebut. Yang pertama, anak terkekang oleh keinginan orang tua. Solusinya, sebaiknya anak tidak dibebani oleh keinginan orang tua agar mendapatkan ranking 1. Hal ini bisa membuat anak menjadi depresi dan malah merasa sangat ketakutan dalam menghadapi ujian. Yang kedua, siswa yang terkekang dengan tugas yang terlalu banyak dari guru. Solusinya, sebagian kecil guru memberi tugas kepada murid itu berlembar-lembar, terkadang semua mata pelajaran pada hari itu pun juga sama. Siswa pun harus tidur larut malam demi mengerjakan tugas tersebut. Yang ketiga, membeda-bedakan murid. Solusinya, ada sebagian guru yang suka membedakan murid-muridnya. Beliau menjelek-jelekkan murid yang ia rasa tidak mampu atau memiliki kekurangan, padahal siswa itu hanya perlu sedikit dukungan untuk menunjukkan kemampuannya. Dan yang keempat, keinginan belajar yang dipaksakan. Siswa yang belajar bukan dari dalam hatinya, ilmu yang ia pelajari tidak dapat masuk dengan sempurna. Pertanyaan nomor 2 yang A, menurut Anda bagaimana cara meningkatkan profesionalisme seorang guru dalam dunia pendidikan? Yang pertama, memahami tuntutan standar profesi yang ada.
Sebagai profesional, seorang guru harus mengikuti tuntutan perkembangan profesi secara global dan tuntutan masyarakat yang menghendaki pelayanan yang lebih baik. Cara satu-satunya untuk memenuhi standar profesi ini adalah dengan belajar secara terus-menerus sepanjang hayat, dengan membuka diri yakni mau mendengar dan melihat perkembangan baru di bidangnya. Yang kedua, mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Peningkatan kualitas dan kompetensi ini dapat ditempuh melalui in-service training dan berbagai upaya lain untuk memperoleh sertifikasi. Yang ketiga, membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas, termasuk lewat organisasi profesi. Mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada konstituen. Maksudnya, guru harus berusaha mengetahui apa yang telah dilakukan oleh sejawatnya yang sukses, sehingga bisa belajar untuk mencapai sukses yang sama atau bahkan bisa lebih baik lagi. Yang keempat, mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir agar senantiasa tidak ketinggalan dalam kemampuannya mengelola pembelajaran. Yang B, jelaskan bagaimana upaya sebagai calon pendidik untuk meningkatkan mutu pendidikan di masa mendatang. Berikan contohnya. Yang pertama, mempelajari perkembangan metode pembelajaran mutakhir. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovasi, dan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu sekolah yang tersedia secara efektif dan efisien. Yang keempat, memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan peserta didik, dan pengalaman-pengalaman belajar orang lain yang bervariasi serta kebutuhan khusus bagi peserta didik dari yang mampu belajar cepat sampai yang lambat. Yang kelima, memperkaya pengetahuan kegiatan pembelajaran melalui lintas kurikulum, hasil-hasil penelitian dan penerapannya. Yang keenam, mengarahkan ke pendekatan kompetensi agar dapat menghasilkan lulusan yang mudah beradaptasi, memiliki inovasi, kreatif, mandiri, memahami belajar seumur hidup, dan berpikir logis dalam menyelesaikan masalah. Contohnya, memperbanyak membaca berbagai macam buku untuk menambah bahan materi yang akan disampaikan, sehingga calon pendidik tidak akan kekurangan pengetahuan-pengetahuan atau informasi baru. Memilih media yang tepat sesuai dengan tujuan dan isi materi yang akan diajarkan, serta meningkatkan kualitas belajar dengan cara memberikan rangsangan dan juga motivasi belajar. Pertanyaan ketiga, yang A, jelaskan apa yang Anda pahami mengenai hakikat globalisasi. Globalisasi adalah proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat dunia untuk mengikuti sistem yang sama. Sedangkan pengertian globalisasi menurut Selo Sumarjo adalah suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia. Proses globalisasi muncul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi yang ditandai dengan adanya teknologi satelit, telepon, dan juga internet. Sedangkan perkembangan transportasi ditandai dengan adanya alat transportasi modern. Bentuk-bentuk globalisasi dalam kehidupan antara lain, yang pertama, globalisasi informasi. Dampak baiknya adalah kita bisa menerima informasi dengan cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi ada dampak buruknya juga, yaitu munculnya internet dapat diakses oleh semua kalangan, baik dewasa maupun anak-anak. Yang kedua, globalisasi ekonomi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Yang ketiga, globalisasi kebudayaan. Perkembangan globalisasi kebudayaan secara intensif terjadi pada awal abad ke-20 dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Yang B, jelaskan apa saja dampak globalisasi terhadap tradisi pesantren. Berikan contohnya.
Yang pertama, perubahan menyangkut perlengkapan infrastruktur dan bangunan fisik pesantren. Contohnya komputer, laboratorium bahasa, perpustakaan, sarana olahraga, sarana kesehatan, dan semacamnya mulai tersedia. Yang kedua, perubahan menyangkut pola pengelolaan dan manajerial pesantren. Dalam konteks ini, diversifikasi wewenang relatif merata dan keputusan tidak muncul sepihak, melainkan melalui mekanisme musyawarah seluruh komponen yang ada dalam kepengurusan yayasan. Yang ketiga, perubahan pada melebarnya cakupan dan tingkatan pendidikan di pesantren. Dalam konteks ini, pesantren tidak hanya mempertajam pengetahuan agama yang menjadi ciri pendidikannya, tetapi juga melengkapi dengan disiplin keilmuan lain yang bisa menopang pengetahuan agamanya. Contohnya, membuka jenjang pendidikan yang berorientasi pada pendidikan umum, semisal SMP, SMA, dan semacamnya. Yang keempat, perubahan pada cara bersikap pesantren yang tidak lagi tertutup. Pesantren mulai membuka diri pada perubahan-perubahan selama menopang kualitas keilmuan pesantren. Contohnya, membuka lembaga-lembaga kursus, semisal kursus menjahit, kursus komputer, kursus fotografi, dan lain-lain. Yang kelima, pemerintah melalui Kementerian Agama harus memberikan perhatian yang lebih dengan menyediakan sarana-prasarana, pembinaan dalam manajemen, dan sebagainya. Pertanyaan nomor 4. Yang A. Jelaskan dasar dan tujuan pendidikan Islam transformatif. Yang pertama, dasar pendidikan Islam transformatif. Yang pertama, teologi inklusif. Teologi inklusif tersebut merupakan sebuah teologi yang menempatkan manusia secara umum pada posisi setara tanpa memandang perbedaan agama, etnis, rasa, bahasa, dan suku. Pada tingkat ini, semua manusia diharapkan mampu menjadi khalifah atau Tuhan di muka bumi ini untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan menjaga keharmonisan semesta alam. Karena itu, peperangan, konflik agama, atau pertengkaran harus ditinggalkan dan dijauhi sebagai bentuk tanggung jawab bersama atas kelangsungan hidup ini. Yang kedua, teologi kritis. Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan kritisisme terhadap segala pandangan dan pemikiran, dan sekaligus dapat memunculkan pemikiran dan pandangan-pandangan alternatif. Sedangkan tujuan pendidikan Islam transformatif adalah yang A. Pendidikan harus mampu membangun keilmuan dan kemajuan kehidupan yang integratif antara nilai-nilai spiritual, moral, dan material bagi kehidupan manusia. B. Pendidikan harus mampu membangun kompetisi manusia dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik, berupa manusia yang demokratis, kompetitif, inovatif berdasarkan nilai-nilai Islam. C. Pendidikan harus disusun atas dasar kondisi lingkungan masyarakat, baik kondisi masa kini maupun kondisi pada masa yang akan datang, karena perubahan kondisi lingkungan merupakan tantangan dan peluang yang harus diproses secara cepat dan tepat. D. Pembaharuan pendidikan harus diupayakan untuk memberdayakan potensi umat yang disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan masyarakat. E. Pendidikan harus lebih diorientasikan pada upaya pendidikan sebagai proses pembebasan, pendidikan sebagai proses pencerdasan, pendidikan menjunjung tinggi hak-hak anak, pendidikan menghasilkan tindakan perdamaian, pendidikan sebagai proses pemberdayaan potensi manusia, pendidikan menjadikan anak berwawasan integratif, membangun watak persatuan, pendidikan menghasilkan manusia demokratik, pendidikan menghasilkan manusia peduli terhadap lingkungannya. Yang B. Apa yang Anda pahami mengenai paradigma pendidikan Islam transformatif dan implikasinya terhadap pengembangan pendidikan Islam? Yang pertama, paradigma sistemik organik. Paradigma pendidikan sistem organik menekankan bahwa proses pendidikan harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan lebih menekankan pada proses pembelajaran daripada mengajar. Yang kedua, pendidikan diorganisir dalam suatu struktur yang fleksibel. Yang ketiga,
pendidikan memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki karakteristik khusus dan mandiri. Dan yang keempat, pendidikan merupakan proses yang berkesinambungan dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, paradigma holistik integralistik. Paradigma holistik integralistik menekankan proses pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan holistik integralistik mengintrodusir terbentuknya manusia seutuhnya dan masyarakat seutuhnya. Yang kedua, materi pendidikan holistik integralistik mengandung kesatuan pendidikan jasmani rohani, mengasah kecerdasan intelektual, spiritual, keterampilan, kesatuan materi pendidikan teoritis praktis, kesatuan materi pendidikan pribadi sosial ketuhanan, dan kesatuan materi pendidikan keagamaan, filsafat, etika, dan estetika. Yang ketiga, proses pendidikan ini mengutamakan kesatuan kepentingan politik anak didik masyarakat. Dan yang keempat, evaluasi pendidikan ini mementingkan tercapainya perkembangan anak didik dalam bidang penguasaan ilmu, sikap, tingkah laku, dan keterampilan. Yang ketiga, paradigma humanistik. Paradigma pendidikan humanistik memandang manusia sebagai manusia, yakni makhluk ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrah tertentu. Sebagai makhluk hidup, ia harus melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidup. Sebagai makhluk batas, ia harus memiliki sifat-sifat kehewanan dan sifat-sifat kemalaikatan. Sebagai makhluk dilematik, ia selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan dalam hidupnya. Sebagai makhluk moral, ia bergulat dengan nilai-nilai. Sebagai makhluk pribadi, ia memiliki kekuatan konstruktif dan destruktif. Sebagai makhluk sosial, ia memiliki hak-hak sosial dan harus menunaikan kewajiban-kewajiban sosial. Dan sebagai hamba Tuhan, ia harus menunaikan kewajiban-kewajiban keagamaannya. Yang keempat, paradigma idealistik transformatif. Pendidikan idealistik memandang manusia sebagai makhluk semulia-mulia makhluk, yakni makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai misi suci sebagai wakil Tuhan di atas bumi, dengan tugas menata seluruh kehidupan di alam semesta ini. Sebagai wakil Tuhan, manusia secara vertikal berkedudukan sebagai hamba yang harus beribadah dan mengabdi kepada Tuhan. Sedangkan secara horizontal, manusia sebagai pemimpin atau khalifah yang harus menjadi tauladan kepada sesama pengatur dan pelindung atas alam dan kehidupan di sekelilingnya. Demikian jawaban dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.